Insya Allah jauhnya jarak tidak menjadi penghalang untuk masuk surga bersama Mbah Hasyim Asy'ari. Untuk masuk surga bersama Ki Hamid Pasuruan. Untuk masuk surga bersama Mbah Karim Lirboyo. Mbah Jazuli Peloso. Insya Allah syaratnya tetap NU sampai mati. Ngoten nggih? Nggih. Dah, dengarkan satu persatu. Ada beberapa ajaran NU yang disalah-salahkan. Katanya enggak ada dalilnya, padahal ada dalilnya. Yang bilang tidak ada dalilnya berarti ngapusi. Apa ngapusi? Berbohong. Paham? Mau ustadz, mau syekh, mau apa, mau mengaku keturunan Kenaro, mau mengaku keturunan Rasulullah, kalau berbohong abaikan saja. Enggak usah dipercaya. Paham? Catat satu persatu. Saya akan mengelis banyak hal yang diamalkan NU, diajarkan NU, berdasar hadis sahih, benar. Namun oleh beberapa golongan di luar NU dianggap itu bid'ah, dianggap itu sesat, dianggap itu enggak ada dalilnya. Halo? Halo? Nomor satu, selamatan sampai 7 hari. Kalau ada orang mati, NU selamatan. Ya. Orang di luar NU bilang itu enggak ada dalil. Kata mereka itu kejawen. Kata mereka itu kemusyrikan. Saya katakan lewat mimbar ini, ustadz-ustadz kayak begitu pembohong. Haram dipercaya. Haram dipercaya. Mau dia ngomong keturunan Kenaro, keturunan Rasul atau apalah, haram dipercaya. Mengapa? Selamatan 7 hari bukan kejawen. Itu ajaran Islam. Hadisnya sahih. Catat Mas, hadisnya ada dalam kitab Ad-Dibaj. Syarahnya hadis Sahih Muslim. Juz 2 halaman 490. Riwayat Imam Tawus sahih. Hadis kedua ada dalam kitab Al-Hawi Lil Fatawi. Juz 2 halaman 178. Karangan Imam As-Suyuti. Ada apa, Bu? Kok enggak melihat sini, Bu? Halo. Sini ngaji, Bu. Karangan Imam As-Suyuti. Juga sahih. Sini loh, ada di sini. Jadi Wahabi loh zaman kalau enggak paham. Kalimatnya begini. Innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an. Fakanu yastahibbun an yud'imu anhum tilkal ayyam. Maknanya Nabi bersabda bahwa orang-orang yang telah mati itu selama 7 hari bakal mendapatkan ujian pertanyaan dari malaikat mungkar nakir. Ini sabdanya Kanjeng Nabi. Oleh karena itu, para sahabat, murid-muridnya Kanjeng Nabi mensunnahkan agar selama 7 hari itu keluarga duka, keluarga mayit mengadakan sedekah makanan selama 7 hari. Niatkan pahalanya untuk yang mati. Ini dasarnya Wali Songo mengajarkan selamatan 7 hari. Diikuti oleh kiai-kiai Jawa
yang mereka rata-rata keturunan Wali Songo. Kiai-kiai Jawa yang keturunan Wali Songo itu menghimpun mendirikan perkumpulan organisasi NU, Nahdlatul Ulama. Karena dari Nabi sahabat mensunahkan selamatan 7 hari. Wali Songo mensunahkan selamatan 7 hari. Pondok-pondok kuno keturunan Wali Songo juga mensunahkan selamatan 7 hari. Maka organisasi NU yang didirikan para kiai keturunan Wali Songo itu juga melestarikan tradisi selamatan 7 hari asal muasalnya hadis tadi. Paham? Paham? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya belok sedikit. Tetap ikut kiai-kiai pondok lawas kayak Lirboyo, Sidogiri, Sarang, Mbah Dul Salam, Mbah Sahal, pondoknya Syekh Dimyati Pandeglang sini, pondok Lirboyo, Ploso, tetap ikut kiai-kiai itu penting. Mengapa? Mereka memang keturunan Wali Songo. Saya tak ambil satu, pondok Sidogiri Pasuruan. Itu pendirinya Sayyid Sulaiman Mojo Agung. Makamnya di Mojo Agung Jombang. Pendiri pondok Sidogiri. Siapa? Sayyid Sulaiman, putra dari Sultan Hasanuddin, Banten. Paham? Siapa Sultan Hasanuddin? Putra kandung dari Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Wali Songo kan? Wali Songo keturunan Rasulullah. Jangan lari dari NU. NU didirikan kiai-kiai yang mereka keturunan Wali Songo. Ber-NU berarti melestarikan ajarannya Wali Songo. Lah Wali Songo itu keturunan Rasulullah. Paham? Paham? Dah. Gus Dur cucunya Mbah Hashim. Mbah Hashim itu keturunan dari Sultan Benowo, Jawa Tengah, Lasem. Sultan Benowo putra kandung dari Sultan Hadiwijoyo, Joko Tingkir. Sultan Hadiwijoyo keturunan dari Sunan Prapen, makamnya enggak jauh dari Sunan Giri. Sunan Prapen ini anaknya Mbah Sunan Giri. Mau Gus Dur mau Mbah Hashim juga keturunan Wali Songo. Paham apa enggak ini? Paham ya? Dua lagi, Syekhona Khalil Bangkalan, gurunya para kiai. Dia itu canggah atau wareng dari dari Sunan Cendono di Kuanyar Bangkalan. Sunan Cendono ini buyut dari Sunan Prapen yang anaknya Mbah Sunan Giri tadi. Jelas? Jelas? Ikut NU. Kenapa? NU didirikan kiai-kiai sepuh yang mereka keturunan Wali Songo. Lah Wali Songo itu keturunan Rasulullah. Paham? Paham? Satu lagi. Mbah Wahab Hasbullah, tambak beras. Ya, pendiri NU kan. Dia punya ibu namanya Bunyai Latifah. Istrinya Mbah Hasbullah. Bunyai Latifah ini
cucu dari Mbah Arfiyah, Mbah Fathur Rahman, Mojo Dhuwur Nganjuk. Mbah Fathur Rahman putra dari Mbah Jumali Kragan, timurnya Lasem, baratnya Sarang. Mbah Jumali putra keturunan dari Mbah Sambo. Makamnya di belakang Masjid Jamek Lasem. Mbah Sambo ini putra dari Mbah Sultan Benowo tadi. Mbah Benowo putra Joko Tingkir Hadiwijoyo. Joko Tingkir cucu Mbah Sunan Giri. Jelas? Jelas? Jangan ikut-ikut yang lain. Jangan ikut-ikut yang lain. Contoh lagi, apa tadi? Selamatan 7 hari. Yang oleh golongan di luar NU dituduh bid'ah, dituduh khurafat. Ternyata itu ajaran Rasulullah, hadisnya sudah kami sampaikan. Yang kedua, selamatan hari pertama di rumah duka. Kalau di Jogja namanya sortanah. Kalau di Pasuruan namanya gugur gunung. Kalau Blitar, Kediri, Nganjuk, Galek, Ponorogo namanya buceng ungkur-ungkur. Kalau di Malang namanya tumpeng pungkur. Di Mojokerto namanya brokoan. Kalau di bahasa Inggris sana, bahasa Inggris namanya rassolan. Medura ini Medura. Apa itu? Selamatan masak memberi hidangan genduren di rumah duka setelah mayitnya dikubur. Ada apa enggak sini? Nah, perlu diketahui ustadz-ustadz di luar NU rata-rata nyinyir. Mereka ceramahnya begini, haram masak di rumah duka, kata mereka. Haram genduren di rumah duka. Haram masak-masak di rumah duka. Mereka berdalil hadis yang ada di Bulughul Maram. Riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Kunna narol ijtima' ila ahlil mayyit wa son'atat ta'am minan niyahah. Kami para sahabat menilai acara kumpul makan genduri di rumah duka itu tradisi jahiliyah. Itu dalilnya ustadz di luar NU. Perlu diketahui hadis ini palsu. Keterangan palsunya di mana? Di syarahnya Bulughul Maram. Judul kitabnya Syarhu Bulughul Maram, juz 1, halaman 42, karangan Imam At-Tarifi. Jelas? Jelas? Mengapa di NU ada sortanah, selamatan di rumah duka, hari pertama? Karena ada hadis di Sahih Bukhari. Nomor 5417. Isinya begini, Siti Aisyah, istrinya Kanjeng Nabi, ketika dapat musibah keluarganya mati, juga mengadakan masak-masak dan memberikan hidangan kepada tamu di rumah duka setelah mayitnya dikubur. Dan Nabi bersabda, hidangan kayak begini namanya talbinah, itu bisa menghilangkan stres atau sawanen. Ini hadis Bukhari. Kamu tolak tak kampleng, teman. Hadis Bukhari kok ditolak tak kampleng. Halo, paham nggih? Tak minta meskipun jauh dari Jawa,
jauh di Sungai Bahar. Bahar paling ujung sudah. Tempat saya jauh, tapi kami tetap bersama Mbah Hashim Asy'ari. Siap? Siap? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya, sampaikah pahala selamatan? Menurut Ustadz di luar NU enggak sampai. Putus, percuma. Menurut kiai-kiai NU nyampe. Mayitnya dapatkan ganjaran. Mana dalilnya? Hadis Sahih Muslim, catat 1672. Hadis Sahih Bukhari nomor 2563. Hadisnya begini. Ada seorang laki-laki nyabis dek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus amator dek Rasul. Apa ini? Hah? Apa ini? Abu Rasulullah, mak kula mangkin ki sobong umur. Kula terota atanya bi Rasulullah. Paham apa enggak ini? Paham apa enggak? Beda sama Madura. Cerah sama Madura. Abu, teretannya. Ada seorang laki-laki sowan menghadap Rasulullah. Beda yang laki nyebis dari Rasulullah. Itulah. Nyabis itu sowan, Mas. Terus matur, wahai Rasulullah, ibu saya telah wafat. Kalau kami anak-anak mengadakan sedekahan, selamatan kan? Ganjarannya kami hadiahkan buat ibu yang wafat. Apa hal itu boleh? Nabi menjawab, na'am. Apa na'am? Ya, apa ada gunanya buat yang mati? Nabi jawab, na'am. Apa? Apa ibu almarhumah dapat pahala? Nabi jawab, na'am. Ada hadis Bukhari Muslim, kayak begini. Masih ada ustadz di luar NU bilang haram. Ngerti ya? Ngerti nggih? Harus tetap NU. Harus tetap NU. Kalau perlu sekolah pun milih sekolah NU. Ada aliyah ma'arif, ada aliyah non NU, pilih ma'arif NU. Ada SMK NU, meskipun kurang maju dikit lah enggak apa-apa. Ada SMK non NU, pilih SMK yang NU. Pekerjaan apa kata Allah? Rezeki apa kata Allah? Daripada cari SMK yang top, berharap dapat pekerjaan, belum tentu pinter, belum tentu dapat pekerjaan, keburu akidahnya hilang. Mati hanya ambil warisan, nggak mau kirim doa. Orang tuanya gini. Halo? Halo? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketiga ya. Kok kedua ngawur aja ini. Keempat. Yasinan. Katanya bid'ah. Katanya enggak ada dalil. Yang punya kitab Bulughul Maram nanti dibuka halaman 107. Di situ ada hadis riwayat Imam Hakim dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Hadisnya begini, Iqra'u ala mautakum Yasin.
bacakan surat Yasin buat orang-orang yang sudah mati di antara kamu. Jelas? Ada juga hadis seperti itu di kitab Ar-Rasail As-Salafiyah halaman 46 dinyatakan sahih oleh Imam Syaukani. Hadisnya sama. Iqra'u ala mautakum Yasin. Orang-orang mati bacakan surat Yasin. Ada lagi di kitab Jami' Shaghir juz 2 halaman 178 riwayat Baihaqi juga sahih. Faqra'uha inda mautakum. Baca surat Yasin di samping mayit. Ini biasanya sudah disolati, sudah dikafani, mau dikubur belum bisa. Lantaran galinya belum selesai. Nganggur kan? Nganggur itu ndoeh apa dibacakan? Hah? Masuk begini di depan mayit. Masuk ndoeh. Ada tuntunan perintah dari Rasulullah. Faqra'uha inda mautakum. Baca itu surat Yasin di dekat mayit. Halo? Radio-radio di luar NU rata-rata mengatakan enggak ada dalil. Enggak ada apa enggak ketemu? Enggak ada apa enggak ketemu? Makanya lek bodoh aja keminter. Menengae cek enggak konangan bodoh nih. Bodoh ceramah. Bilang apa ada dibilang enggak ada. Enggak ada dibilang jadi ketahuan bodohnya. Pokoknya kalau bodoh menengae. Bapak Ibu rahimakumullah. Baca alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun. Dilanjut lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai malato kota lanabi wa'fu waghfir. Ada begitu. Setelah pemakaman itu ada kan? Nah, katanya ustadz di luar NU bid'ah. Bacalah di mana kitab hadis Tabrani juz 19 Mas. Ojo ketara kupu wae. Arek-arek iwanane. Kita nyebut kupu 19. Kita nyebut kambing 35. Cerdas ya. Kita nyebut jago 28. Kita nyebut sapi 40. Apal. Nyebut kodok 4. Nyebut truwelu 6. Halo. Nyebut bekecot 2. Nyebut kirek 11. Allahumma sholli ala sayyidina. Wes, lapo kok ngomong togel-togel. Riwayat Imam Tabrani juz 19 halaman 221. Hadisnya hasan, tidak dhaif. Di situ Nabi menganjurkan usai ngubur mayit supaya di dekat kepala, berarti nisan yang utara. Paham? Dibacakan permulaan Baqarah alif lam mim dan akhir Baqarah lillahi ma fis samawat sampai malato kota. Orang NU mengamalkan, Kiai NU mengajarkan, itu loh jujur dan amanahnya NU. Ada ya disampaikan, enggak ada enggak usah. Ustadz di luar NU enggak jujur, ada dibilang enggak ada. Halo.
Halo? Awas sampean milih ketua RT enggak NU tak kampleng. Kapan-kapan kalau saya diundang di sini, yang ngundang tak tanya. Ketua RT-nya NU apa enggak? Kalau enggak NU saya enggak mau datang. Berarti enggak ada komitmen ke NU-an. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Katanya setelah pemakaman dibaca-bacakan istighfar, dibacakan dzikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlilan dulu. Katanya enggak ada dalil. Katanya bid'ah. Dengerin. Woi. Ustadz yang mendengarkan radio di luar NU itu. Dengerin. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam kitab At-Tarikh juz 1 halaman 183. Sahih tentu karena riwayat Bukhari. Kalimatnya begini, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina tufiya Sa'ad bin Mu'ad fasalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma tufina wa suwiya alaihi qabruh sabbaha alaihi tawilan wa sabbahna ma'ah wa kabbara alaihi tawilan wa kabbarna ma'ah. Nabi bersama kami para sahabat takziah Sa'ad bin Mu'ad wafat. Nabi yang mengimami sholat jenazahnya selesai dikubur, di depan kubur itu Nabi baca zikir tasbih panjang, takbir panjang, diikuti para sahabat. Halo? Katanya enggak ada dalil. Enggak ada apa enggak ketemu? Enggak ada apa enggak ketemu? Makanya yang jujur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Katanya enggak ada ziarah kubur pakai bawa kembang-kembang. Ziarah pakai bawa kembang katanya kejawen. Lihat hadis Bukhari nomor 209. Hadis Bukhari nomor 216 dan yang lain-lain. Isinya begini. Nabi menziarahi 2 makam yang ada di dalam kebun kurma. Saat diziarahi Nabi, 2 mayit itu lagi disiksa. Kasihan Nabi dengar umatnya disiksa. Lalu Nabi perintahkan sahabat untuk mengambilkan pelepah kurma, dipecok, apa dipecoki? Pelepah kurma yang habis dipecok itu diberikan kepada Rasulullah. Ternyata pelepah kurma yang basah seger oleh Rasul ditaruh di atas makam. Sambil Nabi berdoa, semoga berkah pelepah kurma yang masih basah segar, Allah ringankan azabnya. Ini hadis Bukhari, Mas. Nabi ziarah, NU juga ziarah. Nabi mendoakan mayit, NU juga mendoakan mayit. Nabi bawa daun kurma. Orang Sungai Bahar bawa daun sawit. Kan mirip ya. Gak apa-apa. Orang Jawa bawa daun pandan dirajang. Sama. Itu sunnah. Tapi Ustadz di luar NU bilang khurafat, musyrik. Musyrik apa gak weruh? Halo? 2 lagi dan selesai. Gak usah panjang-panjang. Yang penting tetap NU sampai mati. Ya, ngaji itu gak usah banyak-banyak. Makan selepek begini, enak bergizi, masuk semua, gak muntah-muntah, itu lebih baik. Daripada 2 piring munduk-munduk, muntah-muntah. Ya,
Ngaji mending 35 menit masuk semua daripada 3 jam muta-muta. Betul kan? Nah, berarti 35 menit. Loh, timbang muta-muta. Berikutnya hadirin rahimakumullah. Orang NU kalau tahiyat pakai begini. Asyhadu alla ilaha illallah. Ustadz di luar NU pakai diumek-umek. Ya terserah saja itu urusan mereka. Tapi kita enggak mau yang begini malah disalahkan. Wong ini sunnah Rasul. Hadisnya mana? Sahih Muslim, juz 1, halaman 408. Nabi itu kalau duduk tahiyat, tangan kanan ditaruh di atas paha kanan. Tangan kiri ditaruh di atas paha kiri. Tangan kiri begar begini, tangan kanan genggam. Kecuali jari telunjuk, kata hadis itu. Nanti saat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, jari telunjuk ini, jarinya Rasul, menunjuk ke arah kiblat. Asyhadu alla ilaha illallah. Namanya menunjuk itu begini. Enggak ada menunjuk itu begini-begini. Mana muslimat yang asli Jawa? Itu. Masuk begini. Kita NU full tiru Rasulullah. Rasulullah begini, ya kita begini. Mengapa NU Fatihah pakai basmalah? Karena Rasulullah juga pakai basmalah. Halo. Riwayat Imam Bukhari 3451, kana sallallahu alaihi wasallam yajhar bil basmalah. Bahwa Kanjeng Nabi senantiasa menjahar, mengeraskan bacaan basmalah. Dil. Kenapa pula NU kunut? Karena Nabi juga kunut. Mana dalilnya? Sahih Bukhari 1001. Hal qanata Rasulullah fi salati subhi qala na'am ba'da ruku. Apakah Rasul membaca kunut dalam salat subuh? Dalam hadis Sahih Bukhari jawabannya ya. Kanjeng Nabi membaca kunut setelah bangun dari ruku. Paham? Kenapa NU pakai wirid? Assalam, astagfirullahaladzim. Ya. Pakai wirid apa diam? Wiritan apa diam? Wirid. Kenapa? Nabi juga wirid. Wiridnya dibaca pelan apa keras? Keras. Kenapa? Nabi juga membaca wirid dengan keras. Mana dalilnya, Mas? Sahih Muslim juz 1 410. Sahih Bukhari Fathul Bari juz 2 324. Tentu sahih. Artinya begini, sungguh kebiasaan berzikir ba'da salat maktubah, berzikir ba'da jamaah fardu dibaca dengan suara keras. Kebiasaan itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Jelas? Penutup top. Di NU ada kebiasaan ba'da jamaah wiridan doa kan? Habis itu salaman-salaman. Ya. Ada di sini. Sekiranya imamnya orang top, Rois Am PBNU Ki Miftah rawuh di sini ngimami. Mbah Yehuda Ploso rawuh ngimami. Mbah Mansur Lirboyo rawuh ngimami. Habib Lutfi rawuh ngimami. Jamaah itu bukan salaman biasa. Tapi lebih dari itu cium
tangan. Ada begitu NU? Ada apa enggak? Itu oleh ustadz-ustadz Wahabi diharam-haramkan. Bid'ah, sesat, ngerokok. Padahal hadisnya ada di Sahih Bukhari.